Selamat malam, saudara yang kasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Saat ini saya ada di sebuah halaman sih, sebuah gereja yaitu katedral. Nah, Anda harus tahu kalau Anda ke negara-negara bekas atau negara-negara yang ada dalam pengaruh persemakmuran Inggris, bekas jajahan Inggris, kalau disebut gereja katedral, mesti jelas dulu. Biasanya ada dua, ada katedral Katolik, gereja Katolik Roma, ada katedral gereja Anglikan, ada gereja Inggris. Nah, sekarang saya ada di halaman gereja katedral Saint Stephen, ya, gereja Katolik Roma. Teduh, tenang di tengah kota, di tengah kepungan pencakar langit. Ini jadi seperti sebuah oase, ya. Bahkan tadi ada burung-burung yang jalan ya di lapangan dengan bebasnya, dengan tenangnya. Bukan cuma burung, ada kalkun juga jalan di sini dengan tenangnya. Ya, saya emang kalau ke negara-negara begini saya suka berkunjung ke gereja ya. Menariknya gereja itu seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, biasanya gereja-gereja tua begini dibuka untuk umum. Ya, siapapun boleh masuk, bukan hanya umat Anglikan atau umat Katolik ya. Turis apapun agamanya, keyakinannya, Anda boleh masuk, boleh melihat-lihat, karena mungkin juga sudah dianggap bangunan bersejarah dan tentunya pemerintah memeliharanya ya. Tapi yang menarik adalah di gereja ini bukan cuma ada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, dengan eh, gereja ya, tapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial masyarakat. Bangku yang tadi saya duduki, di situ ada sebuah plakat kecil yang mengajak kita atau mengajak masyarakat untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence. Jadi lewat plakat kecil itu orang yang membacanya diingatkan bahwa domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga itu sesuatu yang merusak masyarakat, dan khususnya bagi mereka yang masih meyakini ya, masih merasa diri sebagai orang Kristiani, tentu bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, saling mengasihi. Di sebelah belakangnya lagi ada sebuah instalasi ya. Itu sebuah seperti taman kecil yang dibuat untuk pertama dia mengenang masyarakat asli dari Australia, biasa disebut sebagai First People, dan menghargai mereka, untuk menghargai mereka sebagai penghuni asli benua ini, negara ini, tanah ini, dan penjaga adat dan tradisinya. Ya, ini tentu sejarahnya panjang, tapi kira-kira karena memang dalam perjalanannya selama ratusan tahun, identitas mereka sempat hendak dihapus, dihilangkan oleh kolonialis kulit putih dari Eropa ya. Tapi kira-kira 50-60 tahun terakhir ada gerakan untuk mengakui lagi keberadaan mereka. Bahkan kalau Anda pergi ke gedung-gedung pemerintah, biasanya ada dua bendera. Satu bendera Australia, satu bendera First People ya, yang warnanya kalau saya nggak salah ingat hitam, merah, dan kuning. Dan di setiap, kalau Anda pergi satu acara atau di pesawat saja misalnya, Anda diberitahu kita sudah mendarat di kota Sydney kah, Brisbane kah, mereka akan selalu menyebutkan nama asli tanah itu ya, bukan nama yang diberikan oleh orang barat atau para kolonial, tapi nama asli yang diyakini oleh para penduduk aslinya. Saya tidak hafal tentunya, tapi misalnya kalau di Melbourne itu disebut sebagai the land of Wurundjeri. Lalu ada instalasi juga yang menarik yang menggambarkan, saya menduga itu menggambarkan para refugee, para pengungsi yang harus meninggalkan rumah, tanah mereka karena berbagai hal, perang, bencana, masalah-masalah kemanusiaan, dan mengungsi ke negara-negara barat. Nah, memang masalah refugee ini menjadi hal yang cukup pelik ya, yang cukup menyita perhatian khususnya di negara-negara maju. Tapi kalau kita lihat di banyak gereja arus utama di negara-negara barat,
memberi perhatian yang besar terhadap masalah refugee ini, dan mereka selalu menyuarakan bahwa gereja harus menyuarakan bagaimana para pengungsi ini bisa diterima, dibantu, ditolong. Kenapa? Karena gereja mengatakan satu itu tentang kasih kepada sesama. Kedua, bukankah dalam Alkitab juga diceritakan Yesus pun pernah menjadi seorang pengungsi. Ketika ia masih kecil, diburu-buru, dikejar-kejar oleh Herodes, maka orang tua Yesus membawa bayi Yesus, anak Yesus yang kanak-kanak, mengungsi ke tanah asing, ke Mesir. Sampai berapa tahun kemudian setelah Herodes wafat, baru mereka kembali ke Israel. Jadi gereja di negara-negara barat mungkin memang sudah berkurang umatnya. Seperti saya singgung sebelumnya, sudah tidak banyak orang lagi, makin menurun jumlah orang yang mengaku diri sebagai orang beragama Kristen. Ataupun kalau ada, mereka bukan yang cukup rajin beribadah, gereja-gereja kosong. Tapi satu hal yang saya perhatikan, nilai-nilai values yang diyakini oleh iman Kristen sebetulnya juga sudah merasuk ke masyarakat dan terus dipelihara, dijaga oleh gereja. Ini mengingatkan kita semua, kalau kita di Indonesia, gereja masih ramai, banyak orang masih beribadah, tentu kita bersyukur. Tetapi jangan lupa akan panggilan kita untuk juga terus menyuarakan, memperjuangkan mereka-mereka yang lemah, yang tertindas, yang tidak bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, apapun yang kau perbuat kepada salah satu saudaraku yang hina ini, engkau melakukannya untukku. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, secara khusus anugerah-Mu yang memampukan kami sebagai murid-murid-Mu, kami sebagai gereja hadir bersama, bersekutu, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami juga tidak lupa bahwa sebagai gereja kami dipanggil untuk menghadirkan kasih anugerah Tuhan, menghadirkan karya keselamatan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama menghadirkannya kepada mereka-mereka yang dalam pergumulan, mereka-mereka yang mengalami berbagai tekanan dalam hidup, mereka yang terpinggirkan, tersingkirkan karena berbagai kondisi keadaan yang mereka alami. Kami dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera, kasih, keadilan, dan kesetaraan dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah panggilan ini terus kami jalani sebagai gereja-Mu dengan setia. Bahkan di tengah zaman yang berubah, yang bergerak cepat, kami tetap melakukan panggilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam hal-hal yang besar, tapi mulai dari kehidupan kami sehari-hari. Sebagai gereja, sebagai keluarga, kami hadirkan kasih, damai sejahtera, keadilan pada orang-orang yang ada di sekitar kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami berkarya. Beri kesetiaan kepada kami semua sebagai gereja-Mu untuk menghadirkan karya keselamatan Allah tersebut. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam segala pergumulan yang dihadapi, biarlah kami semua mau terus memperjuangkan apa yang baik bagi hidup bersama di bumi Indonesia ini. Beri hikmat dan berikan kesetiaan kepada para pemimpin kami, agar mereka tetap setia pada kepercayaan mandat yang diberikan oleh masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Jauhkan dari keinginan-keinginan untuk memperkaya diri, untuk hanya mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok yang sifatnya sempit dan terbatas. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam pergumulannya, setiap kami yang bergumul dalam hal pekerjaan, relasi anggota keluarga, dalam berbagai pergumulan karena sakit, karena kelemahan-kelemahan fisik, ataupun karena tekanan hidup yang kami alami. Kami percaya Tuhan akan terus menolong, menguatkan, dan memampukan kami melewatinya. Ini doa kami mohonkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.